Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya berjudul Awas Terjatuh. Kita akan baca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, Yakobus memberitahu kepada kita bahwa kejatuhan hidup seseorang
itu tidak disebabkan hal lain atau di luar dari dirinya sendiri. Namun Yakobus berkata bahwa kejatuhan seseorang itu disebabkan karena dirinya sendiri, yaitu keinginannya. Nah, karena itu perhatikan saudara, kita perlu berhati-hati dengan keinginan kita. Apalagi kalau saudara punya kuasa, punya power, punya uang, dan saudara bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginan saudara, maka saudara, kita perlu berhati-hati. Karena Yakobus sudah memberi peringatan kepada kita supaya kita berhati-hati dengan keinginan kita. Karena kejatuhan seseorang, salah satu penyebabnya karena dimulai dari keinginannya. Nah, saudara, terutama kalau kita terbiasa punya habit, ya, sudah terbiasa bahwa semua yang kita inginkan itu harus tercapai, harus dikabulkan, harus dilakukan, harus dilaksanakan, harus, ada kata harus. Dan kalau tidak terjadi, kita marah, kita murka, ya. Kalau keinginan kita tidak dikabulkan, ya, kita marah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak dewasa. Lihat anak kecil itu, saudara, kalau keinginannya nggak dikabulkan, wah, marah dia. Karena itu, saudara, kita perlu berhati-hati, ya. Kalau keinginan kita tidak dikabulkan, terutama oleh Tuhan, bersyukurlah. Kalau tidak semua keinginan kita harus terjadi, tidak. Karena tidak semua keinginan kita itu baik buat diri kita. Ada keinginan-keinginan yang mungkin kelihatan baik, tapi sebenarnya tidak baik bagi kita. Karena itu bersyukurlah kalau saudara pernah mengalami bahwa saudara punya keinginan dan keinginan saudara tidak tercapai. Bersyukurlah, karena itu baik buat kita, supaya kita berhati-hati dengan kehidupan ini. Nah, di ayat ini kita akan lihat, saudara, ada proses kejatuhan seseorang sehingga seseorang mengalami maut, ya. Kejatuhan seseorang ternyata dimulai dari keinginan. Nah, keinginan atau bisa dikatakan harapan, ekspektasi atau ambisi, hasrat, ya, dorongan hati dan sebagainya. Saya periksa ada 283 kata sinonim dari keinginan. Nah, itu semua, saudara, dorongan hati, ambisi, nafsu, ya, ekspektasi. Nah, itu perlu kita berhati-hati karena itu bisa menjatuhkan. Nah, dalam diri kita ada dua keinginan. Keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan roh adalah keinginan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah keinginan roh. Keinginan roh itu hasil dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Karena itu kalau kita memiliki keinginan roh, berarti hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi dalam diri kita ada keinginan yang lain, yaitu keinginan daging. Nah, Galatia mencatat, sekedar kita tahu, pasal yang ke-5 ayat 19-21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah,
Kalau kita perhatikan di Yakobus tadi, maka kita akan melihat proses kejatuhan seseorang itu dimulai dari sekali lagi keinginan. Nah, ada 4 proses di situ. Yang pertama adalah diseret oleh keinginan. Lalu yang kedua, dipikat oleh keinginan. Lalu yang ketiga, dibuahi, kemudian menjadi matang. Nah, saudara, kalau kita punya keinginan, nah ini saudara perlu hati-hati. Keinginan itu apakah berasal dari Tuhan atau berasal dari daging? Nah, ini perlu kita hati-hati. Nah, saudara, tentu dalam hidup kita sehari-hari kita pasti ada keinginan pribadi, ada keinginan. Tapi yang seharus kita lakukan adalah jangan sampai keinginan dalam diri kita itu menjatuhkan kita. Proses tadi kita perlu hati-hati, saudara. Saudara, kita pasti masih punya hawa nafsu. Nah, kejatuhan seseorang itu disebabkan karena dia tidak bisa mengendalikan keinginannya. Nah, kendali keinginannya adalah Roh Kudus dalam diri kita. Nah, saudara, jangan sampai kita diseret, artinya ditarik ya keinginan kita, sehingga kita kehilangan akal sehat. Kita ditarik oleh keinginan. Ya, keinginan itu menarik sedemikian rupa, lalu memikat kita. Ya, seakan-akan ada kecanduan yang luar biasa. Ya, ada sesuatu yang mengikat, mendorong kita untuk kuat melakukannya, dan pada akhirnya terjatuh. Nah, hari ini kita akan belajar ada 2 solusi untuk menghadapi keinginan kita yang liar ini, ya, yang perlu kita kendalikan. Firman Tuhan memberitahu kepada kita, yang pertama adalah hidup oleh Roh. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam bahasa Inggris, bahasa yang lain, hidup oleh Roh itu diartikan hidup dengan berjalan dengan Roh. Hidup bersama dengan Roh. Ya, saudara tidak berjalan sendiri, tapi saudara hidup berjalan dengan Roh. Di dalam Galatia 5 ayat 25 menegaskan kembali, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi hidup oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh, ya, itu sebuah kaitan. Nah, saudara, untuk mengalahkan keinginan atau menghadapi keinginan kita yang kuat, yang sering ditarik, diseret, dan dibuahi, bahkan buah itu menjadi matang dan kemudian mengakibatkan maut, maka Tuhan memberitahu kepada kita, hiduplah oleh Roh. Nah, hidup oleh Roh itu hidup berjalan dengan Roh. Maka saudara, pagi hari ini mari kita belajar setiap hari. Pastikan doa kita bukan doa rutinitas, tapi kita pastikan berkomunikasi dengan Roh Kudus. Periksa kehidupan kita masing-masing. Jangan periksa orang lain, periksa diri kita. Saudara, apakah kita hari ini berjalan dengan Roh atau kita berjalan dengan daging? Salah satu contoh, saudara, kita cepat marah, itu kita berjalan dalam daging. Kita amarah, kita cepat marah, cepat banget marah, itu daging, itu bukan Roh. Kalau Roh ada sabar, buah Roh itu sabar, menguasai diri, itu buah Roh. Kalau cepat marah, ya itu daging. Karena itu, apakah saudara hari ini berjalan dengan Roh? Mari pastikan memulai saudara saat teduh, berikan hati saudara berjalan dengan Roh. Yang kedua, Alkitab menjelaskan kepada kita solusinya adalah untuk menghadapi keinginan adalah menyalibkan diri.
Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi, saudara, untuk saudara bisa melawan dan sehingga saudara tidak terjatuh oleh keinginan, maka belajar menyalibkan diri. Ya, ini penting sekali. Kalau saudara mau marah, salibkan dagingnya. Kalau saudara mau berkata-kata kasar, salibkan itu. Kalau saudara mau melakukan hal-hal hawa nafsu, salibkan daging. Kalau saudara ingin curang, salibkan. Kalau saudara ingin berpikir kotor, salibkan. Kalau saudara ingin berpikir benci, saudara membenci, salibkan itu. Jadi menyalibkan diri sendiri itu sebuah tanggung jawab kita. Jadi ada dua hal, kita berjalan dengan roh dan kita belajar menyalibkan diri. Karena itu Tuhan berkata, pikulah salib ya setiap hari, kata Tuhan. Nah, inilah supaya apa? Supaya kita, saudara, tidak terjatuh. Nah, saudara, minggu depan saya akan sharing tentang bagaimana dalam hidup kita ada jebakan-jebakan rohani. Nah, berbahaya sekali. Salah satunya yaitu ya ada orang Kristen dulunya aktif, dulunya serius sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi karena terkena jebakan ini sehingga dia awalnya menjadi orang yang apatis, kemudian skeptis dan kepahitan, dan kemudian terakhir gugur imannya. Saudara, berbahaya. Karena itu mari kita belajar terus firman Tuhan, dan sebelum saya akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, ajari kami dipimpin oleh Roh-Mu supaya kami bisa mengalahkan daging, dan ajari kami menyalibkan keinginan. Tidak semua yang kami inginkan harus tercapai, tapi kami belajar untuk menyerahkan diri dan belajar untuk berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin hidup kami supaya kami berjalan dalam Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.